Oke, kalau untuk aneka ragaman jenis-jenis ikan lokalnya beraneka ragam. Di sini terdata yang sudah berhasil kami data ya, semenjak dari tahun 2019 hingga sekarang, November 2019 hingga sekarang itu terdata baru 89 jenis. Jadi 89 jenis, jadi beraneka ragam. Di situ ada jenis spesiesnya dari rasbora, bab, catfish, lords, dan masih banyak juga yang lainnya. Desneri like, banyak like. Pakai imber udang. Dahal dah. Kalau imber. Lepas desneri. Betina. Besar perut ya? Betina. Kok bayi jadi lah? Ini anakan Cucu ya? Luciocephalus pulsar. Anakan Luciocephalus pulsar. Alam masih terjaga di sini, guys. Kita lepasin lagi, guys. Habitat di alamnya rata-rata di Bangka ini kebanyakannya di aliran black water atau air yang hitam ya. Jadi notabene dia ke arah gambut, perairan gambut gitu. Di beberapa titik daerah ada. Jadi ada yang ya kita berbicara soal mitos ya. Jadi ada beberapa daerah itu juga yang bisa kita katakan mengkeramatkan beberapa jenis ikan. Tapi kalau kita lihat kenapa hal itu dilakukan, itu dikarenakan petuah lama itu mendorong masyarakat agar lebih peduli dan melestarikan jenis-jenis ikan tersebut. Jadi ada itu. Jadi seperti jenis-jenis ikan Encoloclarias yang dimana itu adalah endemik Pulau Bangka untuk jenis catfish Encoloclarias taphenopterus. Itu ada di beberapa tempat di Pulau Bangka, itu dimitoskan jangan sampai dikonsumsi dikarenakan ya berbau klinik-klinik lah. Tapi pada dasarnya petuah tersebut itu dilakukan orang-orang tua zaman dahulunya untuk melestarikan ikan tersebut, karena mungkin mereka sudah berpikir jauh ke depan bahwa jenis tersebut dengan banyaknya perubahan tentang habitatnya berubah fungsi menjadi lahan pertanian luas, berubah fungsi menjadi perumahan. Jadi mereka melakukan petuah-petuah itu, dan akhirnya ya memang terbuktinya yaitu kerusakan alam yang begitu parah menyebabkan hilang dan punahnya jenis-jenis itu. Jadi di kita itu ada dua yang termasuk kategori critically endangered, yaitu beta burdigala dan beta chloroparing. Kemudian beta scaleri termasuk ke dalam kategori wild beta ya, kelompok wild beta itu termasuk ke endanger, hampir terancam. Kalau yang tadi terancam punah malahan. Nah, mungkin hal-hal yang menyebabkan tadi adalah karena dia endemik, hanya ada di satu lokasi saja,
kemudian lokasinya rusak, hancur, kemudian habitatnya mungkin rusak karena bisa jadi penambangan, karena dibuka konversi lahan ya, berubah menjadi lahan. Nah, itu artinya menyebabkan sebetulnya spesies-spesies kita ini semakin terancam malah ke arah tadi takutnya punah di alam. Karena titik-titik tertentu maksudnya sebaran ikan itu hanya ada di lokasi-lokasi tertentu yang memang sebetulnya tidak dijumpai di lokasi lain. Makanya endemisitasnya itu tinggi. Saya bilang endemisitasnya tinggi karena endemik itu salah satunya bisa jadi kualitas airnya, air yang dipelihara pun juga atau dia tempat tinggal dia tuh berbeda dengan di tempat lain. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Artinya sebetulnya ikan-ikan kita ini, terutama ikan-ikan endemik kita ini sudah mengarah kepada hampir terancam punah lah kita nyebutnya ya, atau critically endangered. Nah, ini sungguh sangat ini gitu ya, miris gitu kalau menurut saya. Kondisi habitat yang masih baik, maka keberadaan ikan itu masih ada. Nah, mungkin bisa jadi habitat dia yang awalnya mungkin sebarannya itu dulu adalah habitat yang masih alami, tiba-tiba terjamah manusia, mungkin di situ dia bangun kebun atau mungkin ada yang tambang misalnya Mas ya. Artinya di situ dia tidak lagi di situ ada, tapi dia akan beralih ke tempat-tempat atau mungkin keberadaannya itu muncul di tempat-tempat yang bisa jadi tadi hutan adat gitu ya, atau mungkin kaitannya dengan lokasi yang jauh ke dalam. Saya pernah waktu itu di Bencah itu, kata orang itu saya dapat ikan ini ya, kepala chloroparing itu masuk Bang ke dalam ya, masuk dalam hutan, kemudian dia punya kebun kebetulan di sana. Nah, kebunnya itu banyak sungai-sungai yang masih asri, masih bagus, itu ditemukan rupanya. Ya, artinya memang salah satunya mungkin bisa jadi di hutan adat, di hutan-hutan yang memang dijaga oleh masyarakat, insya Allah ikan itu masih ada di situ. Gitu. Pendataan pada habitat, yang pertama ada indukan nih kita dapat Nandus nebulus, nah, lumayan besar nih. Lumayan besar itu, mata besar. Kita lepaskan ya. Oke, ada anakannya Luciocephalus. Ini dia masih juve nih. Nah, Luciocephalus pulsar. Ya, betul. Memang harus ada minimal peraturan yang memulai untuk menjadikan suatu kebanggaan kita. Kan ikan lokal itu atau ikan endemik itu kebanggaan daerah. Maka sebetulnya perlu kita suarakan ya ke pemerintah atau pemangku kepentingan kaitannya dengan kebijakan ya, hubungannya dengan itu, bahwa perlu diangkat ikan-ikan lokal kita, ikan-ikan endemik kita ini sebagai suatu ikan yang memang dengan perlindungan tertentu, misalnya dengan SK Bupati atau Gubernur atau peraturan Gubernur yang menyatakan bahwa ada penangkapan terbatas misalnya Mas, ada penangkapan yang diatur atau boleh dijual belikan ketika sudah bisa di breeding misalnya begitu. Ada aturan-aturan yang mengatur itu sehingga kita pun juga di samping kita masifnya kerusakan habitat yang ada di lokasi tersebut, kita pun juga tidak hilang ikan-ikan itu di alam. Artinya perlu adanya regulasi yang mengatur tentang kaitannya dengan eksplorasi ikan-ikan tersebut begitu. Kita sudah dan akan terus mengedukasikan kepada masyarakat luas, terutama personal dan juga kelompok-kelompok pembudidaya secara langsung. Dan nanti ke depannya kita akan melakukan edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Karena apa? Karena kita tahu adalah pemikir-pemikir dasar ini akan lebih melekat dan mereka lebih mengena terhadap rasa cinta dan peduli terhadap ikan lokal dan endemik Pulau Bangka Belitung.
Nah, harapan kami sih akan ada perda yang mengatur tentang perlindungan dan konservasi ikan endemik Pulau Bangka yang terancam punah saat ini. Harapanku sendiri sih sebagai pemuda atau marilah kita bergeraklah, berpikir semat dalam menjaga keberagaman hayati dan biota air tawar. Jangan sampai keberadaan atau punah, lebih ditingkatin lagi lah untuk kesadaran itu dalam menjaga itu tadi, biar tadi tidak hanya tinggal cerita lah ikan-ikan lokal dan endemik kita, khususnya si endemik.